الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Jami' At-Taharah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pekan pertama, di Jumat pertama di bulan Sya'ban ini 1443 Hijriah yang bertepatan dengan 4 Maret 2022 Masehi. Di awal bulan ini marilah kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, berikan keberkahan kepada kami semua, anak cucu keturunan kami, handai tolan kami, keluarga kami, tetangga kami, semua bangsa Indonesia. Keberkahan wabil khusus di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Dan sampaikan kami ya Allah, semua kami yang hadir di Masjid Jami' At-Taharah ini menuju bulan suci, bulan agung, yakni bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kendati Rajab sudah meninggalkan kita, hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. 1 bulan lagi atau kurang dari 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kendati demikian, hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada salahnya kita kembali mengulas peristiwa penting di bulan Rajab, momen penting yang bersejarah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang langsung oleh Allah dan diberikan wasiat salat 5 waktu.
yang tadinya sholat 50 waktu setelah berkonsultasi dengan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam di langit yang ke-6, atas perintah Nabiullah Musa, saran dari Nabiullah Musa, Nabi meminta keringanan kepada Allah yang awalnya diperintahkan 50 waktu menjadi 5 waktu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak manfaat, dari sekian banyak keistimewaan salat, pada kesempatan khutbah yang berbahagia ini izinkan khatib mengerucutkan menjadi 5 keistimewaan dari salat kita. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat adalah peristiwa yang menggambarkan begitu amat dahsyat sehingga Allah berkepentingan untuk memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan bertemu langsung, liqa'ullah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk perintah yang lainnya. Puasa yang demikian hebat, Allah tidak berkepentingan langsung memanggil Rasulullah. Haji pun demikian, syahadat demikian. Begitupun dengan zakat dan amalan-amalan yang lainnya. Allah tinggal memerintahkan kepada Rasulullah untuk menjalankan perintah Allah dan menyampaikan kepada umatnya. Tetapi karena salat adalah amalan istimewa, sehingga Allah berkepentingan untuk memanggil Rasulullah melalui Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melampaui Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa hingga menembus langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh, sampai ke Rafraful A'la hingga ke Sidratil Muntaha, dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala demi perintah penting, yakni menjalankan salat 5 waktu. Maka pertama, salat itu adalah amalan yang istimewa di mata Allah dan di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat. Rasul 14 abad yang lalu sudah mengingatkan kepada kita bahwa amalan yang pertama kali yang akan dihisab, yang akan dihitung, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berapa besar kekayaan kita, bukan berapa banyak harta yang kita punya, bukan sedemikian mentereng rumah yang kita punya, jabatan kita dan lain sebagainya, tetapi yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita di yaumul hisab, ketika kita di yaumul mizan, yang ditanya adalah as-shalah, bagaimana kualitas salatmu, menjaga tidak salat yang kita kerjakan, paling tidak salat 5 waktu yang wajib bagi umat Islam. Kata Rasulullah di dalam hadis itu, kelanjutan hadis itu, baik amalan salat kita, maka baik amalan-amalan yang lainnya. Buruk amalan salat kita, maka buruk pula amalan-amalan yang lainnya. Sehingga seolah-olah Nabi berpesan kepada kita, salat adalah barometer kebaikan kita. Jadi mulai saat ini mestinya ukuran dari kebaikan seseorang itu sejauh mana dia menjaga salatnya. Ukuran kebaikan dari seorang pemimpin, manakala pemimpin yang menjaga salatnya. Ukuran dari kebaikan-kebaikan dari seorang hamba Allah adalah bagaimana dia menjaga salatnya. Itulah makna awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat. Yang ketiga, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, salat mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Tidak mungkin orang yang menjaga sholatnya tetapi dia masih mungkar. Tidak mungkin orang yang menjaga sholatnya sementara mulutnya tidak pernah terjaga, menyakiti hati orang lain. Tidak mungkin orang yang menjaga sholatnya sementara dia caci maki kepada yang lain, sementara dia pelit, sementara dia tidak baik kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada tetangganya. Tidak mungkin. Apatah lagi seorang yang menjaga sholatnya, tidak mungkin dia akan melakukan maksiat apapun, karena ini jaminan Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ustaz, ada yang dia sholat tetapi dia juga mabok-mabokan, ada yang sholat tetapi dia juga main perempuan, ada yang sholat tetapi dia juga korupsi, ada yang sholat tetapi dia juga menyakiti kepada tetangganya. Mari kita koreksi sholat kita. Jangan-jangan sholat kita belum baik. Jangan-jangan sholat kita hanya sekedar sholat, sekedar niat, sekedar menjalankan perintah, sekedar hanya melepas kewajiban belaka, bukan sebagai kebutuhan kita, laksana seperti kita butuhnya makan dan minum. Maka sholat adalah barometer kebaikan. Sholat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dengan sholat kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang ingin kedudukan yang tinggi dari Allah, jaga sholat kita. Kata Allah, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدَ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Kalau kita ingin mendapatkan derajat yang mulia, maqaman mahmuda, kedudukan yang tinggi di mata Allah dan di mata manusia, maka sholatlah dengan baik, dirikan sholat, jaga sholat, maka insya Allah Allah secara otomatis memberikan kedudukan yang mulia kepada kita. Yang terakhir dari sekian banyak kemuliaan dan keistimewaan sholat, dengan sholat kita akan diberikan terus keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, qad aflahal mu'minun. Di sini Allah menggunakan redaksi qad, sungguh, pasti. Aflahal mu'minun, orang-orang mukmin itu pasti beruntung, kata Allah. Apa di antara ciri-ciri orang yang beruntung? Ciri-ciri orang yang beruntung, yang akan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang menjaga salatnya dengan khusyuk, maka senantiasa pasti, kata Allah, akan diberikan keberuntungan, baik beruntung bisnisnya, beruntung apapun yang kita kerjakan, termasuk beruntung di dunia, dan wabil khusus beruntung nanti di akhirat. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 5 keistimewaan dari sholat, dari sekian banyak keistimewaan dari sholat yang kita kerjakan. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat kita semua, dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan kami semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga sholatnya, dan dengan sholat itu kemudian kita menjadi orang-orang yang dijaga dan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala as-sidqi wal wafa.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. تقيموا الصلاة. الله